Sebentar, aku harus ngerepek dulu karena otak ini nggak cukup untuk menyimpan semuanya. Yuhu. Halo semuanya, jadi hari ini adalah episode pertama dari Food Fact. Jadi aku mau nyampaikan semua fakta tentang makanan yang ada di dunia ini. Yuhu. Dan by the way, pasti kalian tahu kan ada beberapa makanan yang memang nggak boleh kita panaskan karena itu kayak mengandung racun ketika kita panaskan gitu kan. Kalian pasti tahu, ya kan? Kalau nggak tahu, kalian harus dengerin sampai habis. Oke, jadi hari ini pokoknya aku mau bahas tentang makanan apa aja yang beracun ketika kita panaskan, atau makanan apa aja yang berbahaya ketika kita panaskan untuk tubuh ini. Yang pertama adalah sayur bayam. Sebenarnya kita kan nggak ngeh kan kalau bayam itu bisa jadi racun bagi tubuh ini, karena bayam itu juga adalah sayur kesukaan Popeye gitu kan, biar dia strong, kuat, dan sehat. Apaan sih goblok? Jadi selain banyak gizi, bayam juga mengandung banyak vitamin ya walaupun. Jadi kayak vitamin E, A, C, K, pokoknya mengandung banyak vitamin. Jadi kita ngerasa nggak ngeh kalau sayur banyak vitamin gitu, banyak gizi gitu bisa beracun bagi tubuh kita. Bisa. Jadi aku ajarin nih kak Yorobun, harus dengerin, catat ya kalau perlu, catat. Kita kuliah di sini, aku dosennya, dosen goblok. Jadi gini, aku harus ngerepek juga nih biar nggak salah. Jadi bayam itu mengandung senyawa yang namanya senyawa nitrat. Jadi ketika bayam diolah, dimasak dan didiamkan, kemudian dimasak dan dipanaskan kembali, mengubah asam nitrat itu menjadi nitrit. Nitrit itu berbahaya bagi tubuh kita, apalagi tubuh bayi yang di bawah masih 6 bulan, di bawah usia 6 bulan gitu loh ya Robun. Kak menghalangi transportasi antara oksigen oleh HB. HB itu hemoglobin, dan dikhawatirkan hemoglobin atau protein sel darah merah ini berubah menjadi methemoglobin. Jadi bahaya banget Kak, menghalangi gitu loh. Dan bayang keracunan nitrat ini dapat mengalami yang namanya blue baby syndrome. Apaan itu? Jadi blue baby syndrome ini adalah kondisi ini menyebabkan hemoglobin tidak dapat mengangkut dan melepaskan oksigen seperti seharusnya. Yang jadi masalah adalah jika nitrat ini berubah menjadi nitrit dan nitrosamin. Jadi nitrosamin itu kayak dipercaya sebagai karsinogen atau zat penyebab kanker bagi orang yang nggak punya cukup antioksidan di dalam tubuhnya gitu. Jadi pokoknya ini adalah ketika bayam itu dipanaskan, akhirnya bisa jadi asam nitrat itu berubah menjadi nitrit dan bisa berbahaya bagi tubuh kita gitu. Paham sekarang? Atau masih nggak paham? Ulang lagi videonya. Yang kedua ada kentang. Pasti tahu kan kalau kentang itu gimana kan. Teman-teman kalian yang gendut juga berasa jadi kentang gitu kan. Aku juga pernah punya teman gendut, aku panggil kentang. Apaan sih? Oke lanjut ya. Jadi kentang itu kan mengandung banyak karbohidrat gitu kan, dan dapat menyalurkan tenaga bagi tubuh kita gitu kan intinya. Dan ternyata kentang itu termasuk kategori makanan yang tak boleh dipanaskan kembali. Jadi menurut ahli kesehatan nih, dengarkan, menurut ahli kesehatan, bukan menurut Famski. Menurut ahli kesehatan, jika kentang dipanaskan berulang-ulang Yorobur, maka bisa menyebabkan timbulnya bakteri langka yang menyebabkan dan dapat menyerang kesehatan tubuh. Apa tanganku duding-duding kok dosen aja. Dan pastikan untuk tidak memasak dalam jumlah yang banyak. Jadi Yorobun kalau mau masak kentang, masak yang sebutuhnya aja. Jadi kalau Yorobun masak buat sepiring ya sepiring aja, jangan berlebihan, karena kalau dingin jangan dimasak kembali, itu berbahaya banget gitu. Jadi jika kalian menyimpan kentang pada suhu kamar, bahkan ketika kalian menyimpan kentang pada suhu kamar dan dalam waktu yang lama gitu Yorobun, itu kentangnya bisa jadi beracun dan menyebabkan mual dan penyakit. Bahkan keracunan makanan. Jadi kalau Yorobun habis makan kentang, habis itu keracunan makanan, bisa jadi itu penyebabnya, oke? Dan sama halnya dengan bayam yang tadi ya, kentang itu kayak bisa mengalami proses oksidasi saat dipanaskan gitu Yorobun. Jadi proses tersebut akan membuat tubuhmu menerima senyawa racun yang sangat berbahaya.
kamu pun bisa terkena masalah pencernaan. Aku lagi ngomong kayak dosen temenan. Jadi di kentang pun ada bakteri yang bandel. Namanya adalah Bacillus cereus. Mohon maaf ya kalau aku salah ucap ya. Jadi kalau yang lihat ini adalah kaum biologi atau dokter-dokter, kalau aku salah pengucapan silakan ditulis di komen dan dibenarkan ya. Coba dibenarkan aja kalau aku salah. Dan bakteri ini aku lanjutin ya. Dan bakteri ini tuh gemar berkembang biak di kayak bahan-bahan yang berbau kayak beras, tepung kayak gitu, terus nasi dan kentang gitu. Dan Bacillus cereus ini dapat menghasilkan racun yang sialnya racun ini tuh tahan banget dengan panas atau pemanasan. Tahan. Corona ya tahan. Bercanda corona. Dan selain itu pemanasan yang dilakukan berulang juga menyebabkan timbulnya bakteri yang bernama, ini bakteri yang berbahaya selanjutnya, dengarkan. Yang berbahaya yaitu Clostridium botulinum. Sorokan jenenge tak tulis kok nang sebelah kini baru sebelah kini. Clostridium botulinum. Bakteri ini bisa menyebabkan keracunan yang disebut botulisme. Dan racun ini cukup berbahaya, teman. Jadi karena ini bisa menyerang sistem saraf yang ada di otak dan tulang belakang. Cukup berbahaya ya ternyata. Enggak cukup sih, berbahaya banget sih. Sistem saraf dan tulang belakang. Cuman hanya sekedar gara-gara kentang. Jadi kalau kalian punya kentang yang nggak panas, jangan dipanaskan kembali. Gitu, paham kan? Yuhu. Yang ketiga ini sebenarnya makanan favorit aku juga sih. Aku juga sering makan ini, yaitu adalah gorengan. Yes, ojo alay. Jadi gorengan itu kan makanan terenak ke nomor berapa gitu kan, karena pokoknya gorengan apapun, apalagi kayak risoles, terus habis itu martabak, molen, terus habis itu apa lagi gorengan yang enaknya? OT kalau di bakwan goreng, sudah dikasih udang, dikasih saus, dimakan, surganya dunia. Tapi seenak-enaknya gorengan nih ya, gorengan itu kalau dipanaskan lagi itu kolesterolnya tambah tinggi, tau nggak sih? Jadi makanan yang tinggi lemak itu biasanya juga kalorinya tinggi kan ya. Nggak dimasak lagi pun udah kalorinya udah tinggi ya, lemaknya udah banyak ya, apalagi dimasak lagi akhirnya kalorinya tambah tinggi juga gitu ya Robun. Jadi karena 1 gram lemak itu setara 9 kalori, sehingga 1 sendok teh minyak gorengan dapat menyumbang 45 kalori. Itu 1 sendok ya dalam gorengan. Dan akibatnya itu begini. Jadi ketika kolesterol udah naik ya, maksudnya ketika makanan juga udah banyak kolesterol, banyak lemak, akhirnya banyak kolesterol, makanan ini tuh bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit berbahaya. Yaitu adalah penyakit jantung. Kok bisa bengek aku? Ada jantung. Kok bisa bengek sih? Marsha bengek. Ada jantung, ada stroke, obesitas, ada diabetes, dan bisa merenggut nyawa. Cuman gara-gara gorengan akhirnya bisa merenggut nyawa ya Robun semua. Ya Robun harus berdoa, kurang-kurangi gorengan, perbanyak minum air putih, biar kulit kalian muda seperti aku. Apa sih goblok? Yang keempat adalah jamur. Jadi jamur itu kan kayak macam-macam gitu kan. Dan aku adalah salah satu orang yang suka banget jamur. Dan jamur itu kayak ada macam-macam, ada jamur kuping, ada jamur tiram, enoki, dan segala macam gitu kan. Nah itu rasanya enak banget gitu kan jamur. Dan padahal kalau kalian suka jamur gitu ya, itu tuh rasanya kayak ngalahin apa ya, kalau jamur itu pokoknya enak banget rasanya jamur itu menurutku sih. Kalau Yorobun nggak suka jamur ya mohon maaf. Tapi kalau Yorobunnya suka jamur jangan lupa bagi-bagi. Coba lihat. Jadi begini, BTW, jamur apa sih jamur apa yang Yorobun suka? Bisa komen di bawah. Komen jamur yang suka. Mungkin aku bisa kayak coba jamur atau resep Yorobun dari jamur yang bisa aku coba untuk makan. Komen di bawah ya. Dan by the way, lanjut ya. Aduh, udah mulai tua ya, encok. Jadi jamur itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan saat digoreng. Apapun olahan jamurmu, mungkin kayak sup atau digoreng.
dan segala macam. Pokoknya kalau bisa tidak dipanaskan kembali gitu ya Robun. Dan kenapa berbahaya? Karena protein di jamur itu akan hilang dan hasilnya hanya berupa senyawa jahat yang masuk ke tubuhmu gitu. Nah, seperti bayam pun, jamur itu juga merupakan jenis makanan yang berbahaya jika dipanaskan kembali. Udah aku bahaskan sebelumnya. Dan kandungan zat yang menyebabkan jamur berbahaya itu adalah protein dalam jamur gitu. Intinya jangan sampai kalian manaskan jamur ya. Aku nggak tahu sih ini jamur seberapa bahaya, karena aku masih belum menemukan. Jadi mohon maaf, maksudnya aku masih belum menemukan apa efeknya ketika jamur dipanaskan. Mungkin karena memang nanti pengaruh ke pencernaan gitu ya. Cuman aku nggak bisa cari yang spesifik karena aku masih belum nemu yang spesifik efek pencernaan yang diakibatkan oleh pemanasan ulang jamur gitu. Jadi ya Robin, kalau tahu akibatnya atau efeknya di pencernaan bisa komen di bawah, oke? Kita berbagi ilmu di sini. Soal berbagi ilmu, padahal goblok aku. Bercanda. Ini yang terakhir sih. Ini mungkin Yorobun bisa shock sih. Karena ini adalah mungkin makanan terenak yang ada di dunia dan kita sering makan, yaitu adalah ayam. Karena siapa sih yang gak suka ayam gitu kan? Apalagi kulitnya. Kulit tuh kayak surga dunia nomor 1. Menurutku sih, surga dunia nomor 1 itu kulit. Enggak sih, surga dunia nomor 1 traveling. Surga dunia nomor 2 kulit. Kulit ayam. Maksudku kulit ayam, bukan kulit manusia. Psikopat pak ya aku. Dan by the way, jadi sama kayak yang tadi jamur. Jadi kalau dipanaskan kembali, kayak protein yang di dalam ayam itu kayak berubah menjadi racun berbahaya bagi kesehatan gitu. Dan kalau semua memang Yorobun kayak udah terpaksa banget manasin ayamnya, mending kalau aku boleh saran dan tipsnya adalah nggak usah digoreng lagi, tapi kayak dikukus aja, biar kayak nggak jadi beracun gitu loh proteinnya. Maksudnya perubahan proteinnya biar nggak jadi beracun, tetap bisa dipanaskan asal dikukus bukan digoreng gitu. Dan ini efeknya sih, jadi karena memang ada proses penggorengan ayam ulang, jadi bisa menimbulkan memicu sel kanker atau zat penyebab kanker gitu. Dan perubahan protein ini disebut dengan proses Maillard. Jadi proses Maillard itu kayak proses atau reaksi kimia yang terjadi saat protein dipanaskan kembali dan menyebabkan perubahan warna dan rasa gitu loh. Jadi ya Robin sering kan kalau masak daging atau ayam itu warnanya berubah menjadi kecoklatan. Nah itu namanya reaksi Maillard. Maillard, balik kan, Maillard. Jadi kalau Yorobun masak terus Yorobun tahu kalau dagingnya berubah menjadi kecoklatan dan rasanya udah beda, itu namanya reaksi Maillard gitu. Pintar kan aku saiki. Yorobun harus juga pintar karena aku udah jelasin ke Yorobun gitu. Bercanda. Dan ya nggak dipungkiri kan, mesti kita kayak sebagai orang Indonesia suka banget yang namanya kayak kentang goreng, ayam apalagi gitu kan, apalagi kulit ayam gitu kan. Itu kayak makanan yang memang kita nggak bisa tolak gitu kan. Cuman seenggaknya kita harus bisa jaga diri. Meskipun kita mencoba untuk kadang kita saat pas kita nyoba untuk nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan kentang karena mengandung banyak penyakit gitu kan. Tapi pasti kita bakal nyoba gitu kan. Karena mulut kita itu kayak mulut mujair gitu, semuanya dimakan gitu kan. Tapi ya Robun, balik lagi semuanya adalah balik lagi ke tubuh kita. Kalau Yorobun bisa jaga kesehatan, kenapa enggak gitu kan? Kenapa ketika kita bisa makan makanan sehat, kenapa enggak? Tapi aku nggak munafik sih, aku paling suka sih makan ayam, makan kentang gitu ya. Jadi aku bukan menganjurkan Yorobun untuk makan makanan sehat, tapi mungkin kita bisa bersama-sama untuk menjaga diri dengan makanan yang sehat. Nggak kita sih, mungkin kalian aja kali ya. Aku kan suka makanan yang nggak sehat. Seenggaknya kalian tahulah makanan-makanan yang nggak boleh dimanaskan, makanan-makanan yang nggak sehat. Seenggaknya kalian tahu dengan melihat atau nonton video ini, oke? Jangan ambil negatifnya, ambil positifnya aja. Kalau kalian nemuin negatifnya, dibuang aja. Karena mungkin aku penuh negatif gitu ya, penuh aura kenegatifan, hantu kali ya. Bercanda. Jadi begitu ya Robun. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan
nyalakan loncengnya, jangan lupa untuk like, comment, dan share biar jodoh semua tidak ketinggalan fakta-fakta makanan yang lain akan aku upload, yang aku upload di lain hari maksudnya. Kewala-wala ngomong. Oke, jadi begitu aja lah pokoknya kali. Dan sampai jumpa. Kok sampai jumpa sih? Kayak di acara TV ya, sampai jumpa. Dadah.